Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan paparan akreditasi tahun 2024. Mau tahu informasinya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ditulis di kolom komentar jika nanti ada pertanyaan, dan jangan lupa share video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan satuan pendidikan di seluruh Indonesia ya. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan yang lain. Baik, langsung saja kami akan memberikan lanjutan informasi terkait akreditasi tahun 2024 ya. Kita coba buka. Kita ada 4 paparan di sini. Yang pertama, ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, baik Bapak Ibu, yang sebelumnya kami sudah sampaikan video terkait akreditasi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, ini video lanjutannya karena sudah keluar panduan teknis ya, aplikasi Sispena dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin coba membandingkan Bapak Ibu terkait dengan akreditasi, poin akreditasi 2024 dan 2023 ya. Nah, ini adalah salinan Capman nomor 246 ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Nah, tahun 2024 tentang instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, PAUD, dan pendidikan menengah, Kemendikbudristek RI. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin file-file nanti yang saya sampaikan pada sore hari ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kami akan berikan filenya. Jangan lupa tonton videonya, jangan di-skip supaya tidak ketinggalan ya, tidak terputus informasinya. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami akan coba ulang ya. Jangan sampai salah, ingin pastikan ini adalah PAUD ya, ataupun yang sederajat poinnya, jangan sampai salah. Jadi sekolah dasar bukan di sini melihatnya. Nah, jika Bapak Ibu satuan pendidikan, nah sekarang kan sudah rilis ya Bapak Ibu, sasaran-sasaran sekolah yang menjadi sasaran visitasi sudah rilis ya. Artinya silakan dipersiapkan sebelum visitasi. Nah, ini instrumen akreditasi sekolah dasar atau MI Bapak Ibu. Nah, ini butirnya ada komponen 1, kinerja pendidik. Nah, saya ingin bandingkan dengan tahun 2023 karena banyak yang bertanya, minta dong filenya seperti apa. Nah, sebelumnya saya ulangin lagi sedikit. Nah, ini mutu lulusan. Jadi 2023 kurang lebih hampir sama dengan 2024 ya poinnya, tapi ada beberapa perbedaan tentunya. Nah, ini 2024 kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran, berarti itu adalah mutu pendidik atau mutu guru. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Nah, di sini ada mutu guru. Di tahun 2003 cukup lengkap. Ya. Di sini ada mutu. Nah, di sini nanti kita samakan. Mungkin isinya kurang lebih sama, ya. Nah, nanti kita cek ya. Lihat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, mutu guru. Nah, di poin 3, komponen 3. Nah, di sini di komponen 1. Nah, poinnya adalah pendidik menyediakan dukungan sosial, mengelola kelas, pendidik mengelola proses pembelajaran. Nah, kami sudah cek di sini. Di sini adalah komponen 3, mutu guru. Nah, di sini ada poinnya, poin 19. Mulai dari poin 19, guru menyusun perencanaan pembelajaran, berarti RPP. Jadi intinya adalah mutu guru tuh RPP Bapak Ibu, dan diminta bisa 2 sampai 3 tahun terakhir. Jadi disiapkan RPP 2 sampai 3 tahun terakhir. Nah, di sini mutu guru. Nah, poin 19 sampai 22. Jadi kurang lebih RPP. Nah, tuh RPP aja disiapkan tahun 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas, nggak ada yang bingung. Nah, ini RPP dengan media, RPP yang memuat dengan sudah memuat konten-konten ya. Tentunya sudah yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan. Kemudian sama kurang lebih. Nah, evaluasi kinerja dan refleksi, supervisi itu bagian juga dari
yang harus disiapkan di poin ini. Nah, supervisi kepala sekolah, ya Bapak Ibu. Nah, rencana pembelajaran RPP, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian nanti sebelum saya ke sini nih. Nah, sebelum ke sini ya, bahas dulu per butirnya kita bahas. Oke, ini banyak file yang dibuka Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kemudian yang kedua, komponen kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan atau instructional leadership ya. Inti adalah mutu manajemen ya, kepala sekolah, operator, wakil kepala sekolah di sini. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah ya, komponen-komponennya ini yang diminta. Nah, di tahun 2023 juga ada mutu. Nah, ini saya coba ini ya, disclaimer ya Bapak Ibu ya, ini saya coba menganalisa, memprediksi sendiri bahwa isinya tuh sebenarnya ya kurang lebih hampir sama dengan tahun 2023 filenya ya. Ada perbedaan pasti. Nah, mutu manajemen. Kepala sekolah kan masuk ke manajemen ya. Mutu manajemen ini mutu lulusan ya. Nah, ini yang keempat ya Bapak Ibu. Tadi ketiga ini mutu manajemen yang keempat. Dari poin 23 sampai 35 kalau nggak salah Pak. Nah, sekolah merasa mengembangkan. Nah, poinnya seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu ini kan yang Bapak Ibu ingin tanyakan ya dari kemarin-kemarin di komentar, mutu manajemen. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Nah, butir 21. Dokumen hasil supervisi Bapak Ibu kepala sekolah harus menyiapkan dokumen hasil supervisi 2 tahun atau 3 tahun terakhir disiapkan ya. Hasilnya supervisi kepada guru-gurunya ya. Nah, kemudian program panduan KSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan, sekarang kan namanya kurikulum satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian disiapkan supervisi dan sebagainya. Kemudian di sini ada mutu guru, tadi mutu pendidik RPP ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada mutu lulusan. Nah, di sini nih di sini ada mutu lulusan. Yang ketiga iklim lingkungan belajar, berarti di sini adalah mutu pembelajaran ya. Nah, di sini mutu pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu tuh bagi tim, mutu guru, mutu pembelajaran, mutu lulusan, mutu manajemen. Upload dibagi tim ya. Bisa 5 6 guru di setiap timnya, tergantung banyaknya guru di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini mutu manajemen, mutu lulusan ya. Mutu lulusan apa? Tracing studi ya, tracing hasil tracing kelulusan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Butir 1, butir 2. Nah, butir 1, butir 2, butir 3 itu tentang apa? Ada di sini Bapak Ibu yang sudah saya bagikan filenya ya. Nah, ada di sini. Ini saya tahun lalu, mengikuti tahun lalu. Nah, di sini kalau tahun 2003 cukup detail. Nah, yang diminta apa ya? Telaah dokumennya ya, nama dokumennya, RKAS, ini mutu manajemen ya, RKAS, dokumentasi rapat, ada daftar hadir, ada surat undangan. Nah, itu disiapkan Bapak Ibu. Kadang kita fokus ke hal yang inti, tapi hal-hal yang kita sering adakan pertemuan dengan guru, dengan orang tua, itu harus disiapkan surat undangannya, daftar hadirnya, bukti dokumentasinya, itu harus disiapkan. Selain RPP ya, selain atau sekarang namanya modul ajar ya, dan juga silabus, prota, prosem ya, ATP, KKTP, itu tetap ya Bapak Ibu, itu udah pasti tuh mutu pendidik, mutu guru, itu harus disiapkan. Itu dibagi 2 tahun atau 3 tahun terakhir disiapkan, saran saya. Kemudian nah Bapak Ibu nih harus menyiapkan
sudah mengkondisikan murid, ya, bagaimana di kelas itu harus ada tempelan-tempelan anti perundungan, ya, sekolah kawasan tanpa asap rokok dan lain sebagainya, itu harus sudah ada, ya. Di setiap kelas itu harus ada peraturan keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas yang ditandatangani guru kelas ataupun dan juga kepala sekolah. Itu lebih baik. Banyak tempelan anti perundungan, ya, kemudian tempelan-tempelan tanpa kekerasan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, itu udah harus ada. Kemudian nanti di hari pertama biasanya fokus ke dokumen, di hari kedua baru fokus ke observasi, melihat guru mengajar, menanyakan kepada orang tua bagaimana kondisi sekolah. Nah, Bapak Ibu harus mengkondisikan juga orang tua siswanya di sekolah, khawatir nanti karena itu poinnya cukup besar, ya, karena pendapat dari orang tua, jawaban-jawaban dari orang tua termasuk besar poinnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada menu dokumen unggahan. Nah, ini dia paparan Sispena, ya, Bapak Ibu, ya. Nih, saya lihat dari awal. Nah, ini dia panduan teknis Sispena PDM, pendidikan anak usia dini, dasar, pendidikan menengah. Nah, di sini pokoknya Bapak Ibu yang ingin file-file ini nanti tulis aja di kolom komentar, tanya. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan, ya. Nah, silakan dibuka. Lalu passwordnya apa? Nah, ini tampilannya. Nih, saya sudah buka. Nah, ini tampilannya, Bapak Ibu. Websitenya ini, ya. Nah, kemudian pakai kalau pertama kali masukkan NPS, username dan passwordnya NPSN. Begitu masuk, saran saya langsung ganti password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Di sini NPSN, di sini NPSN. Nah, Bapak Ibu yang nggak menjadi sasaran visitasi nggak akan bisa. Biasanya nanti nggak bisa masuk, ya. Nah, kalau bisa masuk, tampilan nanti seperti ini, Bapak Ibu. Dashboard, deskripsi kinerja ASESI. ASESI itu satuan pendidikan, ya, sekolah. Panduan, klik aja panduan, nanti ada panduan-panduan ini ada sebenarnya. Tapi kalau mau nanti saya kirimkan boleh. Nah, silakan masuk. Nah, apabila ada notifikasi sekolah Anda tidak termasuk sasaran, berarti memang nggak bisa akses, Bapak Ibu. Jadi sistem ini biasanya memang udah 2 tahun terakhir atau 3 tahun, khusus yang divisitasi ataupun yang mau akreditasi. Nah, menu pengajuan akreditasi. Pada dashboard terdapat menu pengajuan akreditasi khusus untuk Satdik yang akreditasi pertama kali, ya, Bapak Ibu. Ajukan akreditasi, diklik. Ya, apakah Anda yakin? Iya. Diklik. Nah, surat pengajuan akreditasi. Nah, kemudian nama kepala sekolah, nama, nomor telepon. Nah, untuk apa? Ini pastikan jangan sampai salah, karena nanti asesor sebelum visitasi itu biasanya menghubungi kepala sekolah sepekan atau 2 pekan atau berapa hari mungkin akan menghubungi kepala sekolah, karena asesor sebelumnya sudah melihat data primer yang Bapak Ibu upload. Nah, Bapak Ibu upload tuh, gunanya Sispena ini adalah asesor sebelum berkunjung ke sekolah Bapak Ibu sudah punya gambaran. Nah, akan memberitahu biasanya asesornya, ini masih ada yang kurang filenya untuk bisa dilengkapi. Nah, itu jadi jangan sampai salah, nomor handphonenya, nama kepala sekolahnya, surat pengajuan akreditasinya juga di-upload. Nah, di sini dokumentasi unggahan, Bapak Ibu. Nah, kalau NPSN, SMP, dokumentasi unggahan, dia tuh daftar isi DKA, ya, daftar kinerja ASESI. Nah, deskripsi kinerja ASESI untuk mulai menjelaskan kinerja Satdik. Ya, ini kartu kendali. Kalau dulu ada isian dia. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang diupload apa saja, Pak? Nih, KOSP dulu, ya, namanya tahun lalu. Sekarang KSP, kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Upload yang sudah, kalau bisa yang sudah ditandatangani oleh Sudin, ya, Sudin wilayah masing-masing. RKT, nah, diupload. RKT, RKAS diupload. Kaldik, ya, baik Kaldik yang dari Dinas Pendidikan ataupun Kaldik yang di merge aja nanti digabung, Bapak Ibu. Kaldik internal sekolah. Contoh perencanaan pembelajaran, ya, 1 contoh RPP atau modul ajar diupload, ya, nggak usah banyak-banyak, atau boleh ketika memang Bapak Ibu mau memberikan beberapa contoh boleh. Foto video lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu sudah buat dokumentasi baik di kelas ataupun lingkungan sekolahnya secara umum, diunggah. Ini file-file ini diunggah, Bapak Ibu. Nah, ini menu deskripsi kinerja ASESI. Nah, ini gunanya nanti Bapak Ibu akan dilihat, ini namanya data primer, ya, Bapak Ibu, ya, akan dilihat oleh asesor yang akan berkunjung Bapak Ibu. Nah, ini ada isian-isiannya. Nah,
Komponen satu, kinerja pendidik yang tadi saya bilang, mutu guru, mutu pendidik, butir satu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada indikatornya. Instruksinya ngapain? Nah, ya menciptakan interaksi, bagaimana adanya interaksi yang setara, saling menghargai antara pendidik. Artinya buat keyakinan kelas, ya, buat keyakinan kelas. Tiap kelas harus ada, kalau bisa ada keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas. Nah, yang ditandatangani wali kelas dan juga kepala sekolah. Itu lebih baik. Banyakin poster-poster di kelas, ya. Hasil karya anak ditampilkan. Itu menunjukkan, menggambarkan betapa hidupnya kelas itu. Itu poin Bapak Ibu, ya. Nanti sudah dikondisikan anak-anak tuh di sekolah, ya, baik kelas 1 sampai kelas 6, jangan pilih-pilih kelas karena kita nggak tahu nanti asesornya mau menunjuk kelas berapa. Sudah dikondisikan bahwa di situ pernah sosialisasi anti perundungan. Apa itu perundungan? Anak-anak ketika diwawancara, karena nanti ada sampel anak-anak itu diwawancara Bapak Ibu, ya. Kolom deskripsi kinerja asesi maksimal 1000 karakter. Identifikasi bukti kerja lainnya opsional. Ada, syukur, nggak juga nggak apa-apa, opsional, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan nanti di sini ada komponen 1. Nah, kalau mau lihat ya tadi sebenarnya kan kinerja ini di 1 sampai 14, ya. Dari mana? Dari sini Bapak Ibu, sebenarnya panduannya sudah cukup jelas. Baca aja yang terbaru nih. Nah, ini dia. Nih, iklim lingkungan belajar, ya kan, ini kan 14. Nah, tuh sesuai kan? Kalau dulu tahun 2023 itu 36. Totalnya 36. Nah, kita lihat ke bawah nih Bapak Ibu. Jadi di sananya 36. Nah, ini teknik penskoran mana? Nah, sebentar, kalau nggak salah. Nah, guru yang memiliki serdik, dulu ada IPR, ada IPM. Nah, relatif dan mutlak. Sebentar. Nah, 36 Bapak Ibu. Jadi, nah, ini tahun lalu, tahun 2023 Bapak Ibu, 36. Ya, tapi terbaginya 4 juga, 4 komponen. Jadi sama, sebenarnya komponennya sama, cuman diringkas. Di tahun ini diringkas. Cuman mutunya sama, ada mutu guru, mutu proses pembelajaran, mutu lulusan, ya, dan juga mutu manajemen. Nah, di sini 14, sesuai itu. Sesuai poinnya. Poin 13, satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik pendidikan. Ya kan, memastikan keselamatan. Ya. Ada jalur ketika ada bencana, ya. Titik kumpul, ya. Assembly point. Ya kan, itu panah-panahnya di tangga. Ya, ada UKS, SOP penanganan ketika ada anak terjadi kecelakaan atau seperti apa. Nah, itu sudah ada di poin 14 13 itu. Terus bentuknya apa Pak? Ini kan sering ditanyakan teknisnya ya Bapak Ibu ya. Ya, tekniknya bisa SOP, bisa peraturan, dokumentasi, itu dimasukkan saja Bapak Ibu. Jadi tahun ini sebenarnya lebih simpel. Kalau tahun lalu 36, ya kan? No, guru di kinerja mutu guru di poin 36-nya tuh mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Jadi pembelajaran RPP-nya RPP terpadu. Nah, ini sama sebenarnya, tahun lalu lebih banyak, sekarang lebih ringkas. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh berbentuk dicampur jadi satu, iya, digabung, boleh dipisah, ya. Misalkan nanti di poin 13 ada digabung, juga boleh di merge ya Bapak Ibu. Ada dokumentasinya, ada SOP-nya, tatipnya, ya kan. Nah, satuan pendidikan memastikan terbangun iklim kebinekaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, ya kan. Buat keyakinan kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah yang tidak diskriminatif, ya kan. Menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, memenuhi kebutuhan, ya. Lingkungan belajar, ya. Di situ berarti ada yang kita memperhatikan anak-anak disabilitas juga Bapak Ibu, ya. Baik sarprasnya ataupun secara kebijakannya. Nah, oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya file-file ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya berikan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kalau ada kendala juga, biasanya ban provinsi itu sudah melakukan sosialisasi, ya, dan juga sudah memberikan CP ataupun ada kendala-kendala yang jika nggak bisa masuk. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya, ada yang khusus SMK. Nah, ini komponen dalam akreditasi kinerja pendidik nih, ini ada PDF-nya ya. Apa secara umum kinerja dapat diukur adalah menghadiri proses belajar yang syarat dengan interaksi positif,
ya. Banyakin pembelajaran yang kolaboratif, yang kerjasama, ya. Ada eh, peraturan keyakinan kelas yang memang di situ ada dokumentasi ya, yang melibatkan peserta didik ya. Kemudian ketika menyusun KOSP atau KSP, kurikulum satuan pendidikan, melibatkan orang tua siswa, komite, ada dokumentasinya, ada berita acaranya, ada undangannya. Itu hal-hal kecil gitu disiapkan Bapak Ibu. Undangan ketika rapat membuat KSP kan itu harus ada guru, kepala sekolah, ya, karyawan, ya kan, dan juga orang tua murid ya. Dalam hal ini mungkin komite. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, ini komponen 2. Kepemimpinan kepala satuan. Berarti mutu manajemen, kepala sekolah sebagai leader ya di satuan pendidikan, manajer lapangan, instructional leadership ya. RKAS-nya, laporannya apakah sudah dipaparkan. Biasanya kan harus memaparkan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan kebijakan, KSP, peraturan sekolah ya, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa dapat kami sampaikan. Ini komponen 2. Ada sasaran cukup jelas di sini sebenarnya. KSP kan di sini ada terkait KSP, pengelolaan sarpras ya. Ya. Kemudian iklim lingkungan belajar ya. Nah, kemudian di sini juga ada Bapak Ibu rapor pendidikan disiapkan. Nah, rapor pendidikannya ya. Sebentar, saya mau nyarger dulu. Izin sebentar Bapak Ibu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, sambil saya nyarjer. Nah, saya ingin memberikan tahu nih sedikit lagi terkait dengan rapor pendidikan. Ada kaitannya, mana ya? Sebentar. Oke. Di sini mana ya? Nah, ini data ini DKI Jakarta ya Bapak Ibu ya. Kode etik. Nah, ini saya skip ya Bapak Ibu ya. Ini kode etik asesor. Ya, Bapak Ibu pokoknya sekarang artinya profesional ya Bapak Ibu ya. Langsung disiapkan waktu 2 hari kalau nggak salah. Nah, dan satu satuan pendidikan tuh 2 orang asesor. Biasanya nanti akan diberitahu siapa yang akan hadir, Bapak siapa, Ibu siapa. Ya, disiapkan spanduk sama itu biasa standar. Tapi untuk tampilan-tampilan anak, penampilan anak itu sebenarnya nggak perlu. Jadi langsung disiapkan ruangan khusus yang untuk penerimaan. Kemudian nanti disiapkan juga ruang kepala sekolah ya, ataupun ruang guru, ataupun satu ruangan lagi nanti untuk yang untuk dokumen-dokumen. Karena nanti biasa akan terpencar. Biasa kepala sekolah dengan guru itu akan di wawancara lah semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kinerja yang diukur juga disusun selaras dengan kerangka regulasi evaluasi sistem pendidikan. Nih 4 Bapak Ibu, 4 ini. Ya, hasil belajar tuh ya mutu lulusan, ya. Rapot, tracing lulusan kemana saja itu harus punya tuh 2-3 tahun terakhir. Syukur-syukur setiap tahun punya. Iklim lingkungan belajar. Nah, ini dia. D1, D2 apa sih Pak? Rapor pendidikan, Dasmen, PAUD ini ya. Nih, dasar pendidikan dasar menengah D1, kinerja pendidikan proses pembelajaran, standar nasional pendidikannya SKL, proses penilaian tuh D1 di sini contohnya. Nah, ini dia. Di sini dilihat Bapak Ibu. Jadi dibedah juga nih, guru dikondisikan jangan sampai nggak tahu. D1 dari rapor pendidikan tuh kualitas pembelajaran. Berarti input, proses atau output. Ya, kalau di sini kualitas pembelajaran berarti ya proses ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Nah, oke. Di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi raportnya di pendidikan di D1 iklim pembelajarannya gimana? Kualitas pembelajaran, maaf. Manajemen kelasnya. Jangan sampai kelas belum ada peraturan kelas ya. Gak punya visi misi sekolah. Itu harus dipasang juga di setiap sudut sekolah, harus ada visi misi sekolah agar terinternalisasi kepada seluruh warga sekolah. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, ini dia. D2 S1 itu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Di rapor pendidikan di sini. E1 ya. E1 apa? Terkait apa E1? Nah, kita lihat.
partisipasi warga sekolah ya. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan. Sekali lagi disclaimer, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan paparan ban PDM dan juga saya perbandingan dari tahun 2023 ya. Barangkali mungkin kurang lebih sama. Kalau dari komponennya sih kurang lebih sama, tapi turunannya itu mungkin ada perbedaan sedikit ya. Tahun ini ada rapor pendidikan dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton sampai akhir. Sukses terus untuk Bapak Ibu. Pokoknya dikondisikan muridnya, dikondisikan orang tua siswanya, terutama komite, karena itu poinnya besar sekali ya. Nah, disiapkan visi misi tim yang solid ya dari sekarang sebelum adanya visitasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebih maaf, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita, dan share video ini ke rekan-rekan yang lain, satuan pendidikan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilihat.